Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Sugihardini dari kelas 10 AKL 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jabatan, tugas, dan ukuran pekerjaan pada kegiatan administrasi. Jadi, sebelum ke materi, kita harus lebih tahu apa itu pengertian tentang organisasi. Jadi, organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, atau organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik umum, metode material, dan lingkungan, dan sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam organisasi terdapat prinsip-prinsip organisasi, yaitu organisasi harus mencapai tujuan yang jelas. Jadi seperti dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Misalnya organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit mempunyai tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain-lain. Kedua, prinsip skala hierarki. Organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan sampai pelaksana. Dan yang ketiga, prinsip kesatuan perintah, yaitu seseorang yang menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Ketiga, prinsip pendelegasian wewenang, mempunyai kemampuan menjalankan pekerjaannya seperti pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Keempat, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Ketujuh, prinsip keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. 8. Prinsip fleksibilitas. Organisasi harus selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi. Kesembilan, prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi diperlukan adanya kepemimpinan, dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi. Ada pula tujuan organisasi, yaitu untuk merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Kedua, mendapatkan hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. Manfaat organisasi: tercapainya sebuah tujuan, melatih mental bicara di publik, mudah memecahkan masalah, melatih leadership, memperluas pergaulan, kuat dalam menghadapi tekanan, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, membentuk karakteristik dengan seseorang, mampu dalam mengatur waktu dengan baik, sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sebenarnya. Dan yang terakhir, ada fungsi organisasi, yaitu untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi, dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat, dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya. A. Pengertian jabatan. Jabatan adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jenis-jenis jabatan. 1. Kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor, yaitu orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil. Kedua, manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Ketiga, staf atau pembantu ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidangnya. Keempat, kepala personilia atau HRD. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Kelima, kepala tata usaha atau kepala administrasi.
Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang keuangan. Keenam, analisis jabatan. Ada pula analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa harus dilaksanakan. Manfaat analisis jabatan. 1. Deskripsi pekerjaan atau job description. Kedua, spesifikasi pekerjaan atau job specification. Ketiga, desain pekerjaan atau job design. Tujuan analisis jabatan: memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Ada pula fungsi analisis jabatan: 1. Untuk pengadaan tenaga kerja, untuk memberikan program pelatihan, mengadakan evaluasi kinerja, mengadakan penilaian prestasi, untuk promosi dan transfer pegawai, informasi dan data untuk proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada langkah-langkah menganalisis jabatan, yaitu 1. Mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan. Kedua, menentukan bagaimana informasi dalam organisasi dianalisis. Ketiga, pemilihan jabatan yang akan dianalisis. Keempat, mengumpulkan data dengan teknik analisis jabatan tertentu. 5. Menyiapkan uraian jabatan. Keenam, menyiapkan spesifikasi. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.